Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang semua, o genki desu ka? Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya, dimanapun berada. Dan jangan lupa buat subscribe ya. Onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Eh, Tadinya mau ngajakin belanja ya Minasang, cuman hari ini cuaca di Jepang lagi nggak bagus, gerimis. Nah, di daerah lain salju, di sini gerimis. Nah, jadi nggak usah lah. Di daerah lain tuh lagi salju kan. Soalnya nggak di semua daerah di Jepang itu, wilayah di Jepang itu kena salju. Ternyata sekarang itu saljunya lagi ekstrim, ekstrim banget, malah jadi musibah. Banyak kendaraan yang terjebak di jalan tol. Aduh, kasihan banget berjam-jam gitu. Jadi nggak bagus Minasang sebenarnya. Kalau buat jalan-jalan wisata bagus ya. Nah, ini Minasang. Udah 1 minggu kalau nggak salah postinganku, video TikTokku FYP gitu. Udah 1.000.000 berapa gitu. 1 juta lebih lah. Nah, ini Minasang kalau nggak percaya ya bisa buka di apa namanya, di TikTok atau di atas ya, di mana ya. Itu ada link TikTokku, ada nama TikTokku, silakan di follow ya Minasang kalau main TikTok. Nah, namanya Hikmah atau Uni Jepang. Uni Jepang bukan deh, bukan Uni Jepang, tapi foto profilnya Uni Jepang ya. Apa foto profil YouTubeku. おい聞いてんのかよおい分かったら分かりました分かんないなら聞こえませんとか言ってくんないと分かんないって Nah, itu Minasang FYP. Jadi viewers jadi Minasang viewersnya itu udah 1.100.000 sekian ya, sampai sekarang. Nah, terus like-nya udah 29.000 lebih, komen 273, yang save ya, yang nambahin ke favorit itu wow 1.111. Luar biasa, ini pertama kali aku FYP. Jadi banyak yang terus banyak juga yang ngefollow. Awalnya itu cuman 250 orang, sekarang itu udah 787 dalam seminggu, jadi naiknya 500 lebih ya. 500 lebih, ini makin nambah followersnya. Sebenarnya itu video emang itu ya, emang nyata gitu, emang kayak gitu keadaannya. Gini, ketika orang Jepang ngebentak atau main fisik ke anak Indonesia, langsung disidang kepala pabrik, malah sampai dipecat gitu. Itu ada Minasang. Banyak yang komen-komen itu dari orang-orang yang lagi kerja di Jepang sama orang yang pernah kerja di Jepang. Orang Indonesia juga ada gitu. Maksudnya yang lagi kerja di Indonesia atau di negara lain juga ada yang komen. Wah, kalau Minasang penasaran, nah lihatlah, scroll aja ke bawah ya. Nggak ke bawah banget sih, masih agak-agak di tengah lah. Nih, ini ya. Nah, ini. Yang ini nih. Nah, jadi sekarang itu aku mau baca-bacain aja ya sambil sharing komen-komen di dalam video TikTok ini ya. Terus captionnya gitu gini, di sini pantang nyenggol anak-anak Indonesia. Tanpa mereka Kaisang nggak bakal jalan. Jadi tanpa
anak Indonesia ini perusahaan nggak bakal jalan karena kita yang megang kunci kerja. Apalagi dilindungi hukum, orang Jepang nggak bisa main-main. Nah itu minasang, jadi FYP ya. Nah itu minasang, jadi aku kasih tahu nih kalau kita orang asing di Jepang juga dilindungi hukum sama seperti orang Jepang biasa, orang Jepang umumnya ya, sama seperti orang Jepang umumnya. Hmm, Nah terus yang pertama nih, aku mau baca dulu komen-komennya ya. Yang menurut aku menarik aja lah. Eh, ini benar dulu ini ya, dia kerja kerja di Jepang ya pernah. Benar, dulu gua sempat ribut nih, sempat mau ribut orang Jepangnya yang dipindahin karena di mesin gua orang Jepang nggak ada yang mau katanya gitu. Jadi mungkin orang Jepangnya nggak mau nih dekat-dekat sama orang Indonesia ini ya. Diskriminasi, bukan diskriminasi lah. Oh iya dong, diskriminasi mungkin karena eh, orang apa namanya orang Asia, nggak tahu ya alasannya, nggak tahu lah gitu. Jadi mau berantem gitu soalnya yang orang Indonesia ini kerja sendiri, terus yang orang Jepangnya nggak mau disatuin dideketin sama orang Indonesia ini, jadi mau ribut. Nah sama ininya sama mungkin yang punya pabrik kita nggak tahu. Nah terus dipindahin katanya, dipecat atau dipindahin ke divisi lain kita nggak tahu. Jadi dipindahin orang Jepangnya yang dapat ini imbasnya gitu ya. Nah terus ada nih yang ini dari siapa ya? Susah banget, Dadang apa siapa namanya? Ini nggak berlaku untuk pekerja Korea Selatan zaman saya dulu. Walaupun kita pemain kunci, pernah libur 1 hari mesin nggak jalan katanya. Nah jadi si orang ini, si Mas ini ya, dia kerjanya Korea Selatan. Walaupun ada hukum, ya mungkin Korea Selatan juga WNA-nya dilindungi hukum. Tapi yang dilindungi hukum itu masalahnya bukan ini ya, bukan yang ilegal ya, tapi yang legal. Ya masuknya secara baik-baik di Jepang gitu. Walaupun kita pemain kunci, berarti si Mas ini nguasain semua bidang pekerjaan di tempat dia kerja gitu. Wow, luar biasa Mas, luar biasa sekali. Nah terus di sini ya, nggak berlaku di kapal besti, tapi kalau udah sampai pada nggak berani kok. Yang komen ini pernah kerja di pelayaran, ya di pelayaran Jepang. Oh, kalau di tempat kerja laki-laki ya, nah itu tuh emang banyak sih kasus-kasus kayak gini deh. Nah gitu. Hmm. Tapi kalau pemagang-pemagang cewek, tempat-tempat yang banyak cewek itu nggak ada, jarang. Hmm. Kalau udah jadi senior katanya ya, udah jadi senpai, itu orang Jepangnya nggak berani katanya gitu. Nah terus, nah ini nih, pengalaman diajak berantem sama senpai Nihonji di tempat kerja. Ketahuan ke kuco, kayaknya kacau sih. 3 hari kemudian disuruh bilang sayonara. Seniornya itu orang Jepang nih. Nah terus ketahuan lah sama atasannya ya. Kacau itu kayak manajer. Nah kemudian disuruh bilang sayonara. Orang Jepangnya itu disuruh dada gitu. Disuruh apa namanya, mungkin dikeluarin kayaknya ya. Terus ada ini nih yang penasaran sama Sonnya. Sonnya bukan Son asli, maaf. Son orang lain. Genji, ngomong opo Genji katanya. Ini tuh anime, korban anime lah. Ini yang komen. Terus ada juga aku kalau dimarahin jawabnya gitu kan. Jadi orang Jepangnya marah-marah dia jawabnya gitu ya.
Kalau aku pernah juga sih dimarahin orang Jepang ya, tapi aku lawan balik atau aku balik badan terus dia, "Oh, jangan jangan jangan." Hmm. Nah, terus ada yang fokus ke caption aku tadi yang aku bilang kalau anak magang itu emang nguasain semua apa pekerjaan produksi ya. Maksudnya beda kalau sama beda sama orang Jepang. Anak magang itu kita dituntut untuk menguasai semua jenis pekerjaan kayak gitu. Mau misalnya kan ada tuh rotasi gitu ya, putaran atau tukaran gitu kan, ada 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5, ada yang di bidang atau di bidang produksi, ada yang di bidang pengolahan, kita macam-macam ya. Jadi ini harus gitu, nanti kita kuasain bidang ini, kita belajar dulu. Kalau udah terkuasai, nah nanti kita disuruh belajar lagi di tempat lain gitu terus sampai semua bidang itu kita kuasain. Nanti kalau misalnya orang Jepang ada yang melibur mendadak, gak masuk gitu kan, nah terus kita lah yang diminta untuk menggantikan posisi mereka. Nah gitu minasang sebenarnya gitu, dituntut kita tuh. Ini ada yang bilang si mbak-mbak ya, karena ngurus izin kerja orang luar itu susah kak buat kaisanya, hahaha, back 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 gitu ya. Dan emang hukum di sana nggak boleh main tangan sih. Nah itu, jadi buat masukin, buat ngundang pemagang itu dari negaranya itu orang Jepang bayar minasang. Jadi perusahaan itu bayar, bukan gratis. Bayarnya mahal, Bu. Hmm, gitu. Jadi ada perusahaan yang benar-benar menjaga peraturan, maksudnya menjaga hukum ya, melindungi tenaga kerja asingnya itu, pemagangnya itu. Kalau misalnya terjadi apa-apa, otomatis dampaknya gitu kan buat perusahaan itu juga. 1 tahun kemarin orang Vietnam dia viral. Dia itu disiksa, diintimidasi, ditendang, di ijime bahasa Jepangnya ya. Sampai katanya tulang rusuknya patah sampai 3 kali. Terus dia didorong di tangga, terus dipukulin. Ya Allah, aku enggak lah. Aku sejak itu tuh benar-benar kayak trauma. Ada videonya seliweran itu di YouTube, di medsos ya. Gitu. Jadi dampaknya ke perusahaan itu, dia 5 tahun kayaknya dilarang mengambil tenaga kerja asing magang gitu. Jadi kena sanksi. Terus ada juga nggak tahu apa akhirnya kena tutup. Ya ada tuh, ada kasusnya juga kayak gitu. Jadi perusahaan itu ditutup. Banyak minasa. Kan kayak ada juga yang sampai bunuh diri nih, WNA-nya. Alasannya itu karena udah nggak kuat di tempat kerja kayak gitu minasang. Otomatis ya yang kena kan, ya yang kena imbasnya dampaknya ke perusahaan itu juga gitu. Jadi orang Jepang itu sebenarnya nggak bisa main-main ya. Walaupun kita ada kesalahan, ya janganlah, ya janganlah main fisik gitu kan. Yang namanya human error gitu ya. Ada kesalahan manusia. Tapi setahu aku ya sampai sekarang itu alhamdulillah, yang aku tahu, yang aku kenal sampai sekarang orang Jepang itu baik-baik. Itu sebenarnya orang Jepang baik-baik itu tergantung kita juga minasang. Kalau kita tahu budayanya, tahu bahasanya kayak gitu kan. Dan kita selalu fokus dengan niat kita kerja di Jepang gitu, bukan main-main, bukan buat main-main atau leha-leha ya, bukan buat wisata gitu, patuhin ya. Yang paling besar sampai sekarang yang aku tahu tentang
banyaknya intimidasi yang diterima WNA gitu. Ya, karena miskomunikasi, terus, nggak ngerti bahasanya. Misalnya kan, kita disuruh apa, yang dikerjain apa, gitu. Misalnya disuruh potongin, misalnya kan, kita, malah packing, kita nggak tahu ya. Disuruh buang, kita malah ambil, gitu kan. Kita nggak tahu, banyak. Nah, terus budaya budaya juga perlu ya. Kita harus tahu. Jadi minasang yang mau kerja ke Jepang harus tahu, harus belajar banyak, persiapkan diri dulu ya. Mental, kemampuan, jangan asal nekat. Nah, itu. Dulu kan aku pernah bikin vlog juga ya tentang sharing gimana kerja di Jepang gitu kan, apa persiapannya gitu ya. Udah, aku mau bacain komentarnya yang itu aja. Yang minasang penasaran, nah silahkan dibuka ke video di TikTok ya. Aku juga posting di video TikTok aku. Setelah itu aku juga posting tentang hukum yang melindungi pemegang kerja teknis orang asing. Gitu. Jadi tadi aku bilang buat persiapin diri secara mental, kemampuan gitu kan aku bilang ya. Pengetahuan. Nah, tambah lagi nih, pengetahuan hukum. Ini yang aku bilang itu buat melindungi diri kita sendiri loh, ya. Biar enggak terjadi tindakan hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Kita harus melindungi diri kita juga. Termasuk kita harus punya bekal iman, ya. Nanti kalau ada apa-apa, kalau stres, jangan sampai ini ya, ngambil tindakan yang macam-macam ya. Nah, ya, onegashi masa. Ya, minasang, hati-hati. Jadi minasang mau kerja ke luar negeri kemanapun, jangan misalnya kebanyakan tuh ya, kebanyakan tuh pada dia maksudnya tuh nggak mau speak up kayak gitu kan, mendem gitu kan. Jangan minasang, jangan takut ya. Ya, perbanyak relasi, perbanyak teman, kenalan. Ya, nanti sering ya. Nanti sering cerita-cerita, cari solusi. Ya, kita cari sama-sama. Jangan cuman misalnya cerita ke satu orang, dua orang nggak ada tanggapan dari mereka dua itu. Carilah yang lain, masih banyak. Jangan putus asa. Ya, minasang. Buat yang di Jepang nih juga, tolong ya, onegashi mas. Jangan pelit-pelit ilmu, ya. Aku mohon. Kita harus saling melindungi, harus saling berpegangan tangan. Ya, minasang, onegashi mas. Ya, sekian dulu lah sharing-sharing pengetahuan kayak gini ya. Kalau minasang tertarik lagi nanti aku sambung ya. Minasang terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.